Kami aturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang kami percayai, semua yang diucap katakan Tuhan, tidak ada yang gagal. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Janji kepada Abraham ditepati, janji kepada anak-anak Abraham ditepati, semua ditepati. Janji tentang perkara berkat jasmani, juga perkara berkat rohani. Hidup bersifat sementara, damai sejahtera, hidup kekal selama-lamanya dijanjikan bagi kami semua orang yang percaya. Bimbinglah kami lewat firman-Mu, jangan sampai kami terjebak kepada kesesatan yang membawa kami menyimpang dari rencana dan kehendak Allah, hingga hidup kami gagal, tetapi kami ingin berhasil hanya di dalam Engkau. Berdoa untuk Bu Sumarto yang sakit tua, kami serahkan semua ke tangan-Mu. Mari Engkau akan rawat, Engkau pelihara lewat anak cucu, lewat jemaat, lewat semuanya akan merawat Bu Sumarto. Juga yang lain yaitu Saudara Jody, Eva yang sakit pinjulan paru-paru, kami serahkan semua ke tangan-Mu. Tuhan berkuasa menyembuhkan. Saudari Sri Jiwarti yang bisa kontrol ke rumah sakit di Jogja, mari kami serahkan semua ke tangan-Mu, biar semua selesai oleh sebab kebaikan Tuhan. Firman-Mu akan kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita sangat diberkati Tuhan ya. Yang datang nih banyak sekali ya. Hampir kayak hari Minggu saja. Ini semua adalah kebaikan kemurahan Tuhan, kita makin ya haus kepada firman Allah. Makin akan menikmati apa yang dijanjikan. Dalam nyanyian tadi, kegagalan atau keberhasilan itu sebenarnya tergantung pada kita. Kalau kita hidup dalam firman Allah, tidak mungkin gagal. Sampai yang saya katakan ini, saya merasakan sesuatu yang luar biasa, yang di luar logika, di luar nalar pikiran saya, semua jadi oleh sebab kehendak Tuhan. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan yang dulu seperti sekarang. Ya, sekarang ini benar-benar kenapa saya ceritakan, harapan saya saudara termotivasi seperti ini, termotivasi dari kesaksian Bapak Pendeta Eni Wono almarhum, memotivasi saya praktekkan, dan ternyata saya merasakan keajaiban yang dari Tuhan. Ayo, saya merasakan benar-benar, saya merasakan suasana surga dalam rumah tangga saya. Itu akan saya turunkan kepada anak cucu saya. Dasarnya adalah cinta firman. Dasarnya bukan seperti kekayaan, ya bisa diturunkan dengan anak, itu sudah hukum dunia. Tapi kalau dari Tuhan, syaratnya adalah mencintai firman Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan studi dalam surat Ibrani, bagaimana keberhasilan Musa, yaitu rela melarikan diri setelah dewasa, melarikan diri dari Mesir menuju ke sumur
pinggir sumur. Setelah saya belajar keberhasilan sumur itu apa toko. Ketika Eliezer mau mencarikan istri, Iskak juga duduk di tepi sumur. Ya saudara, ini berhasil. Juga Yakub ketika dia mau mencari, ya akhirnya istri, dia lari dari kebencian Esau, juga duduk di pinggir sumur. Berhasil. Ketika Yesus mau memenangkan perempuan Samaria, juga duduk di pinggir sumur. Nah, sumur ini ternyata penolong. Artinya air itu penolong. Yesus air kehidupan. Kalau kita berpegang teguh kepada firman Allah, Yesus air kehidupan, tidak gagal. Ya, tidak gagal, saudara. Saya sekali lagi, saya merasakan, bukan teori. Siapa yang termotivasi dan ingin belajar, seperti saya belajar kepada pendeta Enyono tiap bulan ke Surabaya, tiap bulan, tiap minggu ke Solo, belajar naik motor Honda CB waktu itu ke Solo, semangat ya ikut kemana-mana, KKR di Medan ikut, kemana-mana ikut. Tuhan berkati. Ya saudara, belajar itu setelah mengerti praktek. Ya, tanpa praktek, tanpa menabur, tidak akan menuai. Ya, tanpa menabur, tidak akan menuai. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Di sini juga ada jemaat yang merasakan ya, menabur itu menuai. Mari kita sama-sama membaca dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai yang ke-27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Teruskan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Iya. Dia lari dari Mesir, ada keputusan. Mula pertama seorang pemimpin ya. Di sini yang calon pemimpin jelas Brian. Itu calon pemimpin. Nanti di Papua sudah ada jemaat, ada gereja besar. Ini harus ada satu keputusan walaupun masih muda. Ya, walaupun masih muda, tapi harus punya keputusan, harus meninggalkan Mesir, artinya meninggalkan dosa. Ini keputusan, keluar, tidak takut dengan apapun, pandangannya lebih baik menderita bersama umat Allah daripada menikmati kekayaan Mesir.
Ini memang harus jadi keputusan seorang pemimpin, calon pemimpin seperti Musa yang akhirnya menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau seorang pemimpin ini tidak punya keputusan untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kelemahan, meninggalkan, ya tidak bisa jadi pemimpin, saudara. Tidak bisa, kalaupun jadi pendeta, jadi pengurus wilayah, jadi MD, jadi pengurus pusat, tidak ada hasilnya. Hasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang suami, kalau mau berhasil itu sama. Punya prinsip, dosa harus saya tinggalkan. Kelemahan saya harus saya tinggalkan. Lebih baik menderita karena kebenaran daripada menikmati kekayaan Mesir yang disebabkan dari perbuatan dosa. Ini memang harus ada keputusan kalau saudara masa tua mau menikmati. Ya, karena dikatakan Abraham diberkati pada masa tua dalam segala hal. Anaknya juga. Saya dan Sarah, anak-anak Abraham, pemberita firman itu harus ada keputusan. Mau meninggalkan Mesir, mau meninggalkan dosa artinya. Mau meninggalkan kelemahan, meninggalkan ya dosa-dosa yang diperbuat, jangan dipertahankan. Menyadari bukan kalau disinggung dosanya ngamuk. Wah, ini bukan calon pemimpin rumah tangga yang baik. Betul, saudara. Jadi pemimpin kepala rumah tangga itu pemimpin keluarga dan gembala itu pemimpin sidang jemaat. Semua pemimpin kalau memang mau berhasil nikahnya, rumah tangganya, saya tegas dengan anak. Dengan Denny saya tegas. Jadi tidak saya biarkan, enggak, saya arahnya adalah keselamatan. Lebih dari segala-galanya. Itu buat saya. Ya, jadi saya menjiplak belajar daerah Alkitab. Keselamatan itu di atas segala-galanya. Ayo kita lihat sejarah Musa setelah dewasa. Nah, jadi setelah dewasa, Kristen yang sudah dewasa itu ada niat meninggalkan dosa. Keluaran pasal yang ke-2 ayat 11 sampai 15. Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai 15. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ya, ini kelihatannya perbuatan dosa, tapi kalau kita artikan rohani, setelah dewasa dia rela membunuh orang Mesir karena dia memukul orang Israel, artinya berani melawan dosa ya. Setelah dewasa berani melawan dosa. Seperti saya ketika saya percaya kepada Tuhan, berani melawan kelemahan, terutama ya yang mengikat saya berjudi dan merokok. Teruskan. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku,
sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Terus Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun Musa melarikan diri dari hadapan Firaun. dan tiba di tanah Midian. Ya, Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. ya, duduk di tepi sumur. Tadi saya katakan ya, Musa untuk nanti mendapat pertolongan Tuhan itu ternyata menghormati sumur. Jadi kalau Musa ada keputusan menegur orang seiman bangsanya kok berkelahi atau kok bertengkar, wah malah dituduh kamu ini, kamu membunuh ini dan lain sebagainya. Musa ketakutan. Tapi dia tidak lari ke sembarang tempat. Iya saudara, tidak lari ke sembarang tempat. Dia lari ke sumur, mata air. Akhirnya tertolong oleh orang Midian yang punya 7 anak, yang anaknya Sipora akhirnya menjadi istrinya Musa dan mempunyai anak dan seterusnya. Dia menggembalakan domba selama 40 tahun di Midian. Ini perjalanan seperti salah, tapi kalau jalan itu benar, maka kita jangan mudah menghakimi orang ya saudara. Sekali lagi saya belajar ya kepada Pak Hanto, itu bagi saya Pak Hanto dan istrinya nikahnya tidak sesuai dengan ya kita, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ke gereja. Tapi yang tahu hati adalah Tuhan. Kenapa sekarang ketiga anaknya jadi pelayan semua? Ini saya kagum. Maka saya tidak boleh menghakimi seseorang siapapun. Kalau ada salah, beri kesempatan untuk jadi baik. Didoakan. Sekali lagi saya saksikan, saya mendoakan saudara. Walaupun anakmu tidak ke gereja misalnya, tak doakan. Karena pengalaman ini, pengalaman Pak Hanto dan Hana, ini bagi saya guru besar. Kok bisa ya? Nah inilah Tuhan yang kita sembah. Yang melihat hati, yang tahu hati, itu hanya Tuhan. Ya saudara, jadi ini saya lakukan. Ternyata apa yang saya lakukan luar biasa. Saudara yang berbuat untuk Tuhan luar biasa hasilnya. Ya sampai saya merindukan ini itu dijawab semua. Ya Tuhan aku nih sudah pelupa ini. Dikirim tenaga yang memang bisa tangkas. Sampai sekarang urusan pernikahan sudah dipercayakan kepada Mbak Esti oleh catatan sipil. Jadi kalau saudara mau nikah, menikahkan anak, menikahkan keluarga dan langsung kepada Mbak Esti. Itu dipercayakan oleh catatan sipil. Ya semua yang ngurusi dia. Ini bagi saya luar biasa. Saudara. Masalah rohani, saya kagum. Maka saya sekarang bersama istri itu, kita kok bahagia banget ya Bu. Adanya tuh cuma, guyon. Walaupun 2 orang, cerita. Ini yang saya rasakan. Karena perjalanan saya benar sesuai dengan maunya Tuhan. Arah saya perjalanan saya Yesus
mata air kehidupan. Musa duduk di tepi sumur. Tadi saya katakan, Eliezer untuk mencarikan istri, Iska duduk di tepi sumur. Yakub duduk di tepi sumur. Yesus duduk di tepi sumur. Ini sejarah. Ini orang kalau sangat dengan firman Allah, dengan Yesus sangat mengutamakan. Dengan sungguh, tidak gagal. Kalau sudah tua gagal, mau apa saudara? Kalau sudah tua gagal, mau apa saudara? Sudah tidak bisa. Maka sejak muda, sejak awal itu persiapkanlah dirimu. Saya sejak mengenal Yesus umur 24 apa 23 waktu itu. Saya dengan sungguh-sungguh sampai saya mulai melayani usia 27 kalau tidak salah. Saya sungguh-sungguh. Pak Timotius justru masih usia berapa? Masih remaja. Tapi kesungguhannya, pengutamaannya sampai sekarang ini. Ya saudara, ini saya melihat orang yang sungguh-sungguh itu adalah kehidupan yang duduk di tepi sumur. Dibenarkan oleh Tuhan dalam segala pergumulan. Dalam segala pergumulan, pasti mendapatkan pembelaan Tuhan dalam segala pergumulan. Yakub setelah dia berhasil mengabdi 14 tahun. Ya 14 angka Paskah ya. Mengabdi 14 tahun mendapatkan istri, kakak adik, Lea dan Rahel. Dan hamba-hambanya Yakub mendapat waris semua anaknya. 12, bahkan Yusuf mati di Mesir pun diwakili oleh keduanya anaknya. Ya, Manase dan Efraim mendapat bagian tanah. Karena apa? Karena kita ini pandangan kita kalau sadar dengan Yesus itu utama anak-anak kita. Ya, tapi kalau kita kepada Yesus, wah ropopo. Ya, saudara, hati-hati. Sekarang saudara berkata enggak apa-apa. Nanti, ya, kalau sudah merasakan sesuatu, karena Tuhan itu adil. Memang untuk itu pergumulan, saudara. Untuk berpegang kepada firman Allah, berpegang kepada Roh Kudus, berpegang kepada Yesus, itu penuh pergumulan. Sampai apa? Sampai mengalami keubahan hidup. Ya, kalau Mbak Esti menilai, wah Pak Di sekarang beda. Ya beda. Walaupun mungkin yang lain, monggo itu haknya. Menilai saya bagaimana itu haknya, mau seperti apa, monggo, dan monggo. Ya, tapi saya menceritakan apa yang saya dapatkan ini dari Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang bukan dari Tuhan. Dari Tuhan semuanya. Ya, kalau jemaat diberkati dan mengerti, mengembalikan milik Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi walaupun diberkati kalau tidak mengerti, ya bukan dari Tuhan. Ya saudara, karena daging, egois, wah pokoknya ndekku dewi, itu monggo haknya. Tapi saya hanya mengharapkan kepada Tuhan, saya duduk di tepi sumur. Saya tetap berpegang kepada Yesus adalah mata air kehidupan. Hasilnya apa? Dalam pergumulan menang. Ayo kita lihat. Dalam
kitab Kejadian 22 ayat 24 sampai 30. Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Ini keyakinan, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi ini memang suatu prinsip, wah aku harus diberkati, aku harus diberkati. Aku tidak akan melepaskan imanku, aku tidak akan melepaskan. Aku tidak akan berubah melakukan firman Allah yang benar. Prinsip. Ya, teruskan. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Siapakah namamu? Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Cukup itu dulu. Ya. Ini dikatakan bergumul melawan Allah dan manusia, itu artinya apa, saudara? Ya, ini supaya saudara mengerti maksud firman Allah ini. Bergumul melawan manusia itu bergumul melawan karakter kita. Bergumul melawan karakter, menang. Bergumul melawan Allah, tidak, pokoknya tidak. Kalau belum diberkati, aku tidak akan lepaskan. Walaupun sampai dipukul pahanya terpelecok, jadi pincang. Tidak peduli soal fisik, tapi pokoknya diberkati. Itu prinsip namanya. Bukan jadi Kristen yang gampang buat alasan ini, alasan itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya bukan bergumul. Bukan bergumul melawan manusia. Ya, apalagi bergumul melawan Allah. Oh tidak, pokoknya kalau belum diberkati tidak saya lepaskan. Namamu siapa? Yakub. Sekarang namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Kalau Abraham, namamu bukan Abraham lagi tapi Abraham. Ada keubahan hidup, saudara. Bergumul itu bukan bergumul dengan manusia, itu bergumul dengan manusia kita sendiri. Jadi dosa saya harus saya pergumulkan. Karakterku ini sombong, karakterku ini, karakterku seperti ini. Itu dipergumulkan. Kalau tidak akan diubah. Tidak akan. Melerok tetap melerok. Sakit hati tetap sakit hati. Wah, dibuat kecewa, membalas yang lebih kecewa. Tidak akan diubah. Melawan manusia menang, melawan Allah menang. Melawan Allah menang. Punya prinsip, pokoknya tidak, Tuhan tidak akan tak lepaskan. Menang. Wah, luar biasa, saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang sulit jadi tidak sulit. Ya, yang sukar menjadi tidak sukar. Ini akan dialami dimulai dari seorang pemimpin. Karena nanti pemimpin ini, Musa ini diangkat oleh Allah menjadi pemimpin untuk membawa keluar bangsa Israel. Ini jadi seorang pemimpin seperti saya. Tidak akan membuat jemaat itu berubah.
Kalau cuma khotbah ini, itu, dan lain sebagainya, seenaknya, yang penting ini, tidak bisa. Tidak bisa. Maka saya bersyukur kalau anak-anak saya bisa berubah, bisa mengutamakan Tuhan. Ya, menjadi contoh yang baik. Jemaat juga begitu mengutamakan Tuhan. Wah, saya kagum dengan Tuhan. Yang saya kagumi Tuhan bisa mengubah karena namamu sekarang bukan Yakub, tapi Israel. Tuhan itu adil, saudara. Adil, sangat adil. Jadi kalau saya tua bisa begini, karena keadilan Tuhan. Tapi kalau nanti saudara tua sengsara celaka, itu Allah adil. Dari sikapmu yang tidak mau bergumul. Dek muda saenake wae sak gedeme desa, ya monggo haknya. Ya saudara, apalagi saya ini wis tuwa ngene iki wis. Adanya cuma ingin Tuhan, pergumulanku, doaku, semua yang aku lakukan, Tuhan menilai. Tidak ada, tidak merasa saya hebat, tidak ada. Apa yang saya ceritakan hasil daripada karya Allah. Dulu bagaimana saya. Dalam perjalanan saya berliku-liku luar biasa saudara. Jatuh, bangun dan lain sebagainya. Tapi pergumulan melawan daging, pergumulan melawan manusia saya menang, pergumulan melawan prinsip saya kalau dulu berkati tidak saya lepaskan. Itu Yakub dan 12 anak semua mendapat waris janji Allah kepada Abraham. Saya kerinduan saya, anak saya. Ya secara lahir puji Tuhan, ya, puji Tuhan secara lahir, tinggal rohani yang menilai Tuhan. Melihat anak saya yang pertama secara lahir puji Tuhan, yang kedua lahir puji Tuhan, yang ketiga secara lahir juga puji Tuhan. Sekarang melihat Jeffrey cucu saya secara lahir puji Tuhan, tapi yang tahu semua Tuhan. Ya kita tidak boleh berbangga dengan apa yang kita lihat secara kasat mata. Tuhan itu sangat adil. Pergumulan, Daud penuh pergumulan. Melahirkan siapa? Melahirkan Salomo. Terus melahirkan siapa? Melahirkan Yesus. Melahirkan siapa? Melahirkan gereja Tuhan yang dibangun. Rombak bait Allah ini akan kubangun selama 3 hari. Saudara tidak pernah akan merasakan apa-apa kalau tidak mau bergumul melawan manusia saudara dan melawan Allah, berprinsip sampai diberkati Tuhan. Tidak akan. Wis nganti kesel. Akhirnya nang gereja lemah, akhirnya nang gereja wegah, akhirnya dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak mendapat apa-apa. Karena tidak mau bergumul. Hanya Kristen sekedar beragama. Ya, tidak mau bergumul. Tapi kalau mau bergumul, kayak Daud. Mari kita baca dalam Mazmur 51 ayat 3-6. Mazmur 51 ayat 3-6. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ini pergumulan. Hapuskanlah pelanggaranku. Berkatilah aku. Jadi Daud itu mau berperang melawan dosanya. Terus kan? Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Ya. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terus? Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sadar atas kesalahanku. Sadar atas kesalahanku, bukan keras kepala. Kalau Pak Timotius mengatakan keras tengkuk. Wah, aku senang khotbahnya Pak Timotius. Ya saudara, benar-benar sejalan dengan firman Allah, dengan maunya Tuhan. Teruskan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Ternyata engkau adil dalam keputusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Iya, adil. Jadi apa yang sudah rasakan itu adil. Sing sorong rekoso itu adil. Karena apa? Ketika saudara masih ada kemampuan, saudara meremehkan. Bisa ngomong enggak bisa. Ini persoalannya saudara. Tapi kalau kita ini ingin diberkati Tuhan, yang adil, Tuhan itu adil. Jangan hanya suka menerima, suka diberkati, tapi tidak suka memberkati. Siapa anak Abraham? Kemarin diterangkan. Ya, Sakyus anak Abraham. Di rumah ini terjadi keselamatan karena orang ini adalah anak Abraham. Rela berkorban. Orang bedidil. Rasanya udah kude sakar. Ya terserah, sekarang enggak apa-apa. Nanti tunggu waktunya. Allah itu adil, keputusannya adil, sangat-sangat adil. Tidak ada keputusan Tuhan tidak adil. Adil, sangat adil. Mengakui dosa, mengakui pelanggaran, mengakui Daud itu. Orang yang lembut hatinya, mengakui kekeliruan, mengakui salah. Bukan, waduh rasanya tidak pernah salah, tidak pernah keliru dan lain sebagainya. Kalau salah ya banyak temannya. Dan sekarang tidak apa-apa, nanti saudara. Tuhan adil, tidak pernah Allah itu salah menilai. Karena apa? Karena harus dalam pergumulan ya. Bergumul Daud ya, melawan dirinya, melawan Allah. Allah adil yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Itu dialami oleh Yakub, ini dialami oleh Daud. Juga Yesus memberikan contoh yang jelas dalam pergumulan di Taman Getsemani. Kalau boleh cawani jangan ku minum Tuhan. Kalau boleh. Ya saudara. Tapi bukan kehendakku yang jadi adalah kehendakmu. Menang. Dengan pikiran manusia. Menang dengan Allah. Yesus disalib rela. Karena apa? Allah adil. Mari kita baca. Matius 26 ayat 39 dan 40. Matius 26 ayat 39 dan 40. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini menang dengan manusia, menang dengan Allah. Pasrah sama Tuhan, mesti benar. Terus kan? Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Wah, ini kalah saudara. Terus? Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya ini manusia daging. Ya berjaga-jaga berdoa 1 jam. Aku sering kali yang tak ingatkan itu Brian karena calon hamba Tuhan. Wis doa urung, wis doa apa urung. Di sini sebenarnya yang harus
banyak belajar ya kepada gembala. Seharusnya. Karena di sini walaupun aku nih opahnya, tapi kan gembala belajar. Supaya apa? Supaya nanti jangan gagal. Lah kalau gagal, mau apa lagi? Ya, sudah dilantik jadi hamba Tuhan, gagal dalam pelayanannya. Ya apa artinya? Ini harus sungguh-sungguh belajar kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adil. Petrus suruh berjaga-jaga, berdoa 1 jam tertidur. Apakah saudara menganggap sembrono? Ini Petrus tertidur. Akhirnya apa? Petrus tidak mulus. Untung Petrus mendapatkan belas kasihan Tuhan. Pernah menyangkal Yesus. Tetapi diperingatkan oleh ayam yang dinubuatkan. Ya, kamu menyangkal aku. Ya, dengan ayam berkokok menyangkal aku 3 kali. Dengan ayam berkokok, Petrus sadar. Kuku-kuru Petrus menepuk dada. Padahal aku tidak kenal, aku ini, aku itu. Ditolong Petrus. Petrus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Dijadikan gembala. Gembala domba. Gembalakan domba-dombaku. Jadi tidak sembrono. Bukan asal iso khotbah, asal iso mimpin, asal bukan itu. Bukan itu saudara. Ya supaya firman disampaikan hingga yang mendengar itu mengimani dan tidak gagal. Ini penting semua saudara mempercaya, meyakini bahwa kebenaran firman itu waduh ya. Barang siapa yang menerima kebenaran itu, yang diberitakan menerima Yesus, yang duduk di pinggir sumur, walaupun menghadapi pergumulan seperti apapun, melawan manusia, diri sendiri, melawan Allah artinya harus sampai diberkati, itu melawan manusia, melawan Allah. Dalam pergumulan sampai diberkati, tidak akan kau lepaskan. Ya saudara, tidak akan saya lepaskan kalau belum diberkati. Itu dialami oleh Rasul Paulus. Paulus sarjana Taurat yang hebat kelihatannya, tapi akhirnya melakukan pembunuhan, melakukan kebencian. Saudara merasa hebat, benci dengan siapa? Benci dengan siapa? Benci dengan gembala. Wah, benci dengan ibu gembala. Benci dengan siapa-siapa? Yang tahu Tuhan dan saudara. Karena apa? Oh, enak firman ini yang gampang, yang mudah, dan lain sebagainya. Bukti benci. Belum merasakan keadilan Tuhan. Kalau tidak bertobat, ya Tuhan itu sangat-sangat adil. Tidak pernah salah menilai, maka hati-hati. Yang sungguh-sungguh berjaga-jaga menggunakan waktu untuk doa. Aku senang kalau cucuku Brianto mengambil waktu untuk doa. Selalu sudah doa, sudah apa? Ya puji Tuhan. Ini penting Brian, kamu calon hamba Tuhan. Jangan lari ke sana kemari dan lain sebagainya. Lupa dari doa. Doa utama, Tuhan utama. Ini kalau mau diberkati. Kalau enggak ya, walaupun jemaat biasa. Oh, tanya yang sudah mengutamakan Tuhan. Bagaimana hasilnya? Bukan harus kelihatan kaya raya, tidak harus. Tapi rohaninya. Ada ketenteraman, ada masalah. Ditolong Tuhan. Saya puji Tuhan sudah bisa bersuara lantang. Tadinya waduh saudara. Saya rasanya, oh Tuhan, doa saya dalam satu pergumulan benar-benar, walaupun saya sakit jam 1, saya tetap berdoa. Tetap berdoa.
Pernah terlambat, ya saya nyusul, saya bayar. Lewat 20, saya juga harus lewat jam 2 lewat 20. 1 jam saya pegang, karena ditulis, tidakkah kamu tahan berjaga-jaga 1 jam saja. Ini pertanyaan Tuhan kepada Petrus. Jadi pergumulan doa 1 jam itu penting, saudara. Ya penting. Ya saudara sendiri yang bergumul. Orang yang doa naik makan, seganis komplit. Haleluya, amin. Makan telep. Cuma haleluya, amin. Ini tolong saudara paham. Ya belajar kepada firman Allah. Mari kita lanjutkan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku jangan meninggikan diri, jangan sombong. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Karena rahasia dinyatakan luar biasa. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Sakit sekali saudara. Terus? Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Diterima walaupun duri Istri saya kalau malam sering, waduh, aku sampai kadang-kadang berpikir, wah ini sakit apa, pergumulan, pakai sabuk yang dipanasi hangat itu dan lain sebagainya. Saya katakan tuh Bu, harus sering makan. Tapi takut gemuk rapopo, yang penting sehat. Terus kan? Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah itu dalam pergumulan terus. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Terus? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini Paulus yang sudah merasakan pergumulan digocok oleh iblis. Duri dalam daging, cengkring dari sini, cengkring dari situ, cengkring dari belakang, dari mana pating, cengkring. Dia berdoa 3 kali. Tapi Tuhan gak cukupkanlah. Padakanlah apa yang ada padamu. Untuk apa? Tidak sombong. Hati-hati loh saudara. Kalau sudah mulai sombong, saya. Sampai tidak menghormati yang pantas dapat hormat. Siapa yang pantas dapat hormat? Orang tua, pimpinan, gembala, patut dapat hormat. Tapi kalau merasa sudah hebat, Paulus menerima, ketika aku lemah justru aku kuat. Paulus dipakai Tuhan luar biasa saudara, luar biasa. Karena apa? Karena dalam pergumulan dia menang. Diberkati oleh Tuhan, jangan mudah sakit hati, jangan kalau digocoh dari sana, jangan mudah sakit hati, jangan mudah tersinggung. Ya saudara, itu sebenarnya didikan Tuhan. Untuk apa? Untuk saudara menikmati masa tua. Ya walaupun tidak kaya, tapi cukup kayak janda sarfaat. Memberi, ada lagi. Memberi, ada lagi. Kok Tuhan luar biasa. Itu Alkitab. Jangan belajar kepada orang yang cuma perkataan manusia sesuai dengan tafsirannya, sesuai dengan pemikirannya. Tidak sesuai dengan pemikiran Allah.
Ya hidup tidak ada pembelaan Tuhan. Aku sekarang merasa pembelaan Tuhan nyata sekali, saudara. Tadinya aku sudah pamit sama majelis daerah. Karena aku tidak bisa fellowship. Nah seperti ini aku berjalan saja dituntun oleh istri. Sekarang sudah bisa jalan sendiri, naik sendiri, turun sendiri. Luar biasa, aku latihan naik turun ini. Ya, latihan naik, latihan turun. Sekarang latihan jalan, muter kali putih. Ya saudara, aku latihan. Gimana ya? Dah tuli, mata juga sudah kabur. Dia pikir sudah pelupa, sudah dan lain sebagainya. Aku dapat Mbak Esti. Ya, yang siap untuk ditugaskan apa saja siap. Siap. Ya, besok ada doa nikahnya Yusi dan siapa Rizky ya. Rizky. Ya saya ke sana, tapi enggak apa-apa saudara, enggak usah ke sana saudara. Yang memberi kekuatan yang Tuhan, yang membela adalah Tuhan. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang menjadi pembela bagi kita. Sudah mati, bangkit, jelas, disaksikan matinya, disaksikan bangkitnya. Ya, Stefanus melihat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika dia dibunuh. Zaman Paulus masih Saul. Ya saudara, dibunuh. Itu jadi pembela. Jadi saudara tidak perlu khawatir dengan apapun diejek, direndahkan, dinyek orang. Ya wis lah, diterima. Nanti kan pengadilan dari Tuhan, hakim dari Tuhan. Itu adil. Tidak pernah salah penghakimannya. Itulah sebabnya kita perlu ya belajar sungguh-sungguh supaya sampai ada kepastian, ada keyakinan. Ya, keyakinan sampai Kristen yang mau bergumul itu Kristen yang sudah dewasa. Kalau saudara sampai berapa tahun tidak pernah bergumul melawan Allah itu yang nah, urung diberkati ora aku harus tetap bergumul dan melawan kesalahan sendiri, dosa sendiri, menyadari kesalahan itu pergumulan. Itu mesti dibela Tuhan, mesti 100%. Saya yakin 100%. Sekali lagi, saya merasakan. Ya, saya bersama istri yang rasanya tidak mungkin sekarang. Waduh, ya hidupku begitu bahagia. Ibu tuh rasanya, waduh, luar biasa wis. Saya ceritakan luar biasa, sir. Ini saya menceritakan di depan jemaat, depan istri saya, dinilai oleh Tuhan. Kalau saya bohong menanggung akibat. Tapi kalau benar dibela Tuhan. Karena Tuhan adalah pembela. Pembela kita semua. Yang terakhir 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Ini yang terakhir. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ya. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kristen belum dewasa dalam Kristus. Wis. Nek diomong nek guru firman kan ana yang kesinggung, meng sakit hati. Oh, ngajar kok meng korban, ngajar kok meng ini itu. Itu karena belum dewasa. Terus kan?
Susulah yang kuberikan kepadamu, Susu yang kuberikan padamu kayak Jiel, kayak Gef, terus bukanlah makanan keras, ya, sebab kamu belum dapat menerimanya. ya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Manusia duniawi itu Kristen kanak-kanak. Saya ulang, manusia duniawi itu Kristen kanak-kanak. Ora iso tersinggung tuh ndak bisa. Mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah ini, mudah itu terus. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ya, manusia dhewe karo bojo itu perselisihan. Ora iso rukun, ora iso akur. Waduh. Saya dulu begitu, wis pendeta tapi manusia duniawi. Karo bojo, tapi saya punya prinsip. Tidak. Ya, dan sekarang aku merasakan sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat ajaib. Mari pemain musik. Allahku tahirkanlah hatiku. Ya. Hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Allahku, tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh. Kita bangkit diri. Allahku, Allahku, tahirkanlah hatiku, hapuskanlah ini pergumulan, hapuskan segala dosa. Haleluya. Ciptakan
hati yang suci. Dan wah, enak sekali saudara. Kalau hati itu suci, wah enak sekali saudara. Dengan roh yang teguh. Sekali lagi nanti Pak Rubin tampil ke depan, pin dalam doa. Allahku, tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku, ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang sekali lagi Allahku. Allahku, tahirkanlah hatiku, hapuskanlah segala pelanggaranku, ciptakan hati yang suci dan murni, baharui batinku dengan roh yang teguh, baharui batinku, baharui batinku dengan roh yang teguh. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kebaikan yang Kau berikan kepada kami, didikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami harus bertumbuh Tuhan, harus bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh menjadi dewasa. Sebab dikala saat kami menjadi dewasa Tuhan, kami mampu untuk membunuh keinginan duniawi dalam hidup kami. Menyingkirkan keinginan duniawi, keinginan daging ini Tuhan.
bahkan mampu bergumul Tuhan atas kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Sebab kalau kami tetap dalam kehidupan yang kanak-kanak, tidak ada kemajuan sama sekali dalam hidup kami ini Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa dewasa rohani. Kami harus beranjak dari kanak-kanak menjadi dewasa rohani Tuhan. Mampu bergumul atas kelemahan dalam hidup kami. Atas dosa-dosa yang mengikat hidup kami ini Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami mau berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Sebab kalau kami mengandalkan kehidupan kami, kekuatan jasmani hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah bisa melawannya. Tetapi kami harus berserah bersandar kepadamu Tuhan sebagai sumber kekuatan. Kami mau beranjak Tuhan, tidak mau berhela-hela. Sebab manusia akan diberhadapkan dengan akhir dunia ini Tuhan. Saat manusia punya kekuatan dan mampu mengalahkan dunia, itulah yang dipilih Tuhan. Bukan manusia, bukan kehidupan rohani yang kanak-kanak yang dinapobokkan bahkan kalah oleh keinginan duniawi. Kami harus tumbuh secara rohani ya Tuhan. Kami harus mampu bergumul sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan contoh yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Kami harus bisa mencontoh Engkau Tuhan. Berdoa, bergumul setiap hari. Mengambil waktu dalam kehidupan kami. Demi ketumbuhan rohani kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah mengingatkan kembali kepada kami Tuhan. Ampuni apabila waktu-waktu yang sudah kami lalui ini Tuhan. Kami sudah mengurangi jam-jam di mana kami harus datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan-Mu atas hidup kami untuk kami bisa melakukan kehendak firman-Mu Tuhan. Menjadi kehidupan rohani yang dewasa. Tidak gampang tersinggung tapi mau mengoreksi dalam hidup kami. Apa kelemahan kami yang tidak harus kami lakukan. Tetapi menuruti firman Tuhan itu yang wajib harus kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk petunjuk-Mu Tuhan. Jangan ada dalam kehidupan kami rasa sakit hati saat firman disampaikan. Tetapi biarlah kami bisa menerima itu dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Mengerti dan mau menerima firman-Mu. Sebab walaupun itu firman keras, tetapi kami bisa menerimanya. Syukur Tuhan. Kami ucapkan terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Engkau berkati hamba-Mu, selalu berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra, dan persekutuan Allah Rohul Kudus, menyertai, melindungi, menjaga saudara dan memberkati saudara. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Nunggu saya saudara untuk pulang, saya mau ke depan. Terima kasih.